البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhi Da'watuna wa Aqidatuna, karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Perhatikan ya. Yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Haduri wafaqahullah. Simak baik-baik kitabnya. Allahu musta'an. Kita lihat sini barakallahu fi. Qala al-mu'allif athabahullah halaman 69. Al-qismu tsani, pembagian yang kedua. Pembagian yang kedua mengenai kelompok-kelompok sesat. Yang pertama sudah kita lewati Jahmiyah. Kemudian yang semisal Jahmiyah Al-Qaramithah sudah kami jelaskan siapa pelopor kelompok tersebut masing-masing, siapa pelopornya sudah kami sebutkan. Al-Jahmiyah ma'rufnya yang menyebarkan pemikirannya Al-Jahm bin Safwan. Dia mengambil ilmunya dari Al-Ja'd bin Dirham. Al-Ja'd bin Dirham mengambil ilmunya dari Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya dari Talut ibn Ukhtilabid ibn al-A'sam al-Yahudi. Al-Qaramithah, kelompok Al-Qaramithah, paham ya? Pelopornya Abu Thahir Al-Qurmuti, ya, yang mengambil, mencuri Hajar Aswad, dibawa pulang hingga berapa tahun baru balik lagi? 22 tahun, dibalikkan dalam kondisi sudah tidak utuh lagi. Al-Qaramithah, Allahul musta'an. Al-Qaramithah ini berbahaya sekali. Nah, yaitu para pengikutnya Abu Thahir Al-Qurmuti. Sekarang yang kedua, Al-Qismu Tsani halaman 69. Serius, jenius, fokus karena membahas kelompok sesat yang kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Qaulul Mu'tazilah wa man wafaqahum, yaitu pendapat Mu'tazilah dan orang-orang yang sepakat dengan mereka atau orang-orang yang mencocoki pendapat mereka. Mu'tazilah sudah enggak asing lagi di telinga antum. Sudah antum hafal semua siapa pelopornya, siapa pemimpinnya, dan berkali-kali sebutkan siapa pemimpinnya. Nah, barakallahu fik antum, siapa pemimpinnya yang mencetuskan pemikiran Mu'tazilah ini? Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Nah, barakallahu fik, itu pemimpin daripada kelompok Mu'tazilah. Nah, pemimpin daripada kelompok Mu'tazilah. Yang waktu itu ma'rufnya, masyhurnya, nah, i'tazala, dia menyendiri. Nah, barakallahu fiik, dari majelisnya Hasan Al-Basri. Menyendiri dari apa? Majelisnya Hasan Al-Basri. Kita baca, disimak. Wa hum atba' Amr bin Ubaid. Lihat ini. Yang mana Mu'tazilah pengikutnya Amr bin Ubaid, karena Amr bin Ubaid temannya. Amr bin Ubaid teman dengan siapa? Berteman, bersahabat dengan Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Dua berarti. Wasil bin Atha Al-Ghazzal berteman dengan Amr bin Ubaid ini. Paham ya? Tapi yang aktif, yang bicaranya dipuji-puji Wasil bin Atha ini. Ya, disebutkan bahwasanya kalau bicara itu pandai. Pandai bicara, pandai pidato, pandai, intinya pandai menyebarkan pemikiran Mu'tazilah tersebut. Tapi sayangnya satu yang disebut para ulama, tidak bisa mengucapkan huruf ra. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Nah, tidak bisa mengucapkan huruf ra. Sehingga suatu ketika disuruh oleh seorang amir atau pemimpin untuk mengucapkan burun, dia enggak mau. Lari dari burun menuju ke lafaz yang lain yang semakna dengan bur, itu qamhun. Burun gandum, qamhun juga gandum, cuman qamhun enggak ada ra-nya kan? Nah, pandainya situ, pandainya dia. Pandai memilih kata yang sama maknanya tapi enggak ada ra-nya. Coba antum, burun. Nah, bisa. Wasil bin Atha enggak bisa. Ra enggak mau dia. Burun, qamhun katanya. Qamhun enggak ada ra-nya, selamat dia. Cuman kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dengan semakna ini faedah ya. Bahwasanya ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul batil, mereka apa? U'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Dikondisikan faedah itu. U'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an, itu kaidahnya. Mereka diberi kecerdasan namun tidak diberi kesucian hati. U'tu zaka'an
walam yu'tu zakaan. Ini faedahnya dikondisikan ini. Sering muncul ya. Kalau antum baca artikel tulisan, biasanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim barakallahu fiik menyebutkan tadi itu. Nah, u'tu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberikan kecerdasan tapi tidak diberi apa? Kesucian hati. Wasil bin Atha Al-Ghazzal cerdas. Pidato luar biasa, tapi hatinya suci atau tidak? Tidak, membawa pemikiran yang batil, yaitu Mu'tazilah. Mahmud Az-Zamakhsyari. Cerdas juga, bahkan dikenal dengan apa? Ahlu bahasa, ahlu nahwi bahkan. Paham ya? Tapi karena tidak punya tidak punya apa? Hati yang bersih, dia juga masuk dalam kategori apa? Rais min ru'usil Mu'tazilah fil lughah. Termasuk pemimpin Mu'tazilah dalam masalah bahasa Arab. Paham ya? Hingga menulis apa? Karya yang namanya Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu karya yang bisa dikatakan nomor 1. Karyanya siapa? Itu Mahmud Az-Zamakhsyari. Isinya tafsir Al-Qur'an katanya, tapi di dalamnya penuh dengan tahrifat. Nah, Mahmud Az-Zamakhsyari tadi itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita baca lagi. Wa hum atba'u Amr bin Ubaid. Ini disebutkan sini wallahu alam apa maksudnya, cuman kita baca yang di sini. Kalau Amr bin Ubaid benar, cuman wa hum atba'u Amr bin Ubaid ibn Babid Dhalil Mudil. Ini yang bikin anak masih ragu ini apakah anaknya atau bukan. Kalau Amr bin Ubaid ma'ruf, tapi setelahnya kok ibn lagi loh. Ya kan? Seakan-akan ada ibn lagi itu kan. Nah, tapi kalau misalkan disebut wa huwa dhalul mudil masih mending. Paham ya? Nanti kalau ibn Babid Dhalil Mudil itu kalau kita artikan bagaimana kita artikan, mereka pengikutnya Amr bin Ubaid. Ya, yang mana melalui Amr bin Ubaid tersebut terbuka pintu kesesatan dan menyesatkan. Itu kalau seandainya diuraikan seperti itu ya. Nah, dari pemikiran Amr bin Ubaid, barakallahu fiik, dialah yang membuka pintu kesesatan dan menyesatkan. Dal mudil, dal sesat, mudil menyesatkan. Yang kedua temannya, Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Dua orang ini antum garis namanya. Antum stabilo, digaris, dipindahkan di faedah yang lain enggak masalah karena sering muncul. Biar nanti antum enggak bingung, siapa pelopor Mu'tazilah? Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Siapa temannya? Amr bin Ubaid. Nah, zaharu fi awal qarni tsani al-hijri. Lihat ini, mereka ini muncul di awal abad kedua. Awal abad kedua Hijriah. Wa balaghat bid'atuhum quwwatuha, dan kebid'ahan mereka kekuatannya mencapai fil asr Abbasi al-awwal, pada zaman barakallahu fi generasi barakallahu fi khilafah Abbasiyah yang pertama. Wa yarji ismuha ila i'tizal imamuha, atau wa yurja ismuha ila i'tizal imamuha Wasil bin Atha, dan dikembalikan namanya tersebut Mu'tazilah kepada apa? Kepada i'tizalnya imamnya. Ana bacanya keliru ya. Wa yurja ismuha ila i'tizal imamiha. Mudah-mudahan ilaih. Dan penamaan Mu'tazilah ini dikembalikan kepada apa? I'tizalnya imamnya. Siapa imamnya? Wasil bin Atha ini. I'tizal artinya menyendiri. I'tizal artinya apa? Menyendiri dengan suatu pendapat, namanya i'tizal. Jadi nama Mu'tazilah ini diambil dari kata i'tizal. Ya, karena waktu itu Wasil bin Atha itu ya'tazil, i'tazala, menyendiri. Na'am barakallahu Wasil bin Atha majlis al-Hasan al-Basri. Nah, i'tizalnya Wasil bin Atha di majelisnya Hasan al-Basri. Ditanya, "Ya Imam, ma hukmu sahibil kabirah?" Wa Imam, apa hukumnya pelaku dosa besar? Langsung berdiri dia ini. Siapa tadi? Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Berdiri kemudian mengatakan, "Sahibul kabirah la mu'min wala kafir, lakinnahu bi manzilah bainal manzilatain," katanya. Sok tahu dia. Padahal Imam Hasan al-Basri, Imam Al-Hasan al-Basri barakallahu fiik, sudah persiapan mau menjawab gitu loh. Imam Al-Hasan al-Basri ini sudah mau menjawab, tapi ternyata ini orang berdiri duluan. Wasil bin Atha Al-Ghazzal berdiri duluan kemudian mengatakan, "Sahibul kabirah la mu'min wala kafir, lakinnahu fi manzilah bainal manzilatain."
pelaku dosa besar itu enggak mukmin, enggak kafir, tapi berada di suatu tempat di antara dua tempat. Allahul musta'an. Ini yang bikin orang kadang bingung gitu loh, tapi pemikirannya kayak gitu sesatnya luar biasa. Paham ya? Nah, masa enggak kafir, enggak mukmin itu apa gitu loh. Paham ya? Terus kalau meninggal dikubur di mana? Kalau meninggal mau dikubur bersama kaum muslimin enggak muslim, enggak mukmin. Mau dikubur sama orang kafir, enggak kafir juga. Mau ditaruh tengah jalan ganggu orang. Iya enggak? Itulah pemikirannya ngeri sekali nih, Allahul musta'an. Kita lihat di sini, liqauli wasil bi anna murtakibal kabirah laisa kafiran wala mu'minan bal huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Di garis ini sering muncul ini faedahnya, yaitu ucapan Wasil bin Atha bahwasanya murtakibal kabirah, pelaku dosa besar, laisa kafiran wala mu'minan, tidak kafir dan tidak mukmin. Bal huwa fi manzilah bainal manzilatain, bahkan dia berada di suatu tempat di antara dua tempat, berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Allahul musta'an. Tapi Mu'tazilah ini barakallahu fiik, walaupun gayanya seperti ini, kalau di akhirat sepakat dengan orang-orang Khawarij. Apa sepakatnya? Pelaku dosa besar di akhirat kekal dalam api neraka. Lah enggak ada syafaat, enggak ada syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in katanya. Tidak bermanfaat syafaatnya orang memberikan syafaat enggak. Karena Mu'tazilah barakallahu fiik, walaupun di dunia berseberangan dengan orang-orang Khawarij mengenai hukum pelaku dosa besar, tapi di akhirat kompak sepakat. Mu'tazilah dan Khawarij sepakat kompak bahwasanya pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Nah, enggak dapat syafaat, enggak ada katanya, enggak ada syafaat. Allahul musta'an. Itulah pemikiran yang berbahaya. Kita lihat sini. Walam ma'tazala Wasil majlis al-Hasan wa jalasa Amr bin Ubaid ila Wasil, lihat ini. Dan tatkala menyendiri Wasil waktu itu menyendiri di majelisnya Hasan al-Basri, kemudian duduk pula temannya Amr bin Ubaid ini, duduk dia ila Wasil, duduk kepada Wasil, maksudnya berteman dengan Wasil. Wa tabi'ahuma ansaruhuma qila lahum Mu'tazilah, dan akhirnya penolong-penolong mereka, pendukung-pendukung mereka berdua mengikutinya, maka dinamakan dengan Mu'tazilah. Selesai ya. Jadi Mu'tazilah ternyata apa? Dari kata ini diambil dari kata dari apa? Dari kata i'tazala ya'tazilu, i'tizalan. Mafhum? Kenapa dikatakan i'tizal? Karena waktu itu Wasil bin Atha al-Ghazzal i'tazala, menyendiri dan meninggalkan majelisnya Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri. Kita lihat sini, wa hadhil firqatu tu'azzimul aqla. Ini di garis ini yang terakhir ini. Barakallahu fiik, yang disebutkan situ nanti dikit lagi. Wa hadhil firqatu tu'azzimul aqla wa taghlu fi wa tuqaddimuhu 'ala an-naql. Lihat ini. Dan kelompok ini mengagungkan akal, logika, mainnya logika, akal. Bukan dalil ya, mainnya logika, akal. Jadi membangun agamanya di atas apa? Akal. Ini sangat parah. Ingat enggak kalamnya Ali bin Abi Thalib tentang apa seputar ini? Bahwa agama itu dibangun di atas dalil bukan akal. Apa kalamnya itu? Barakallahu sudah kita lewati berkali-kali. Barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, law kana ad-dinu bir-ra'yi, law kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana batil khufi aula bil mashi min a'lahu. Law kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana batil khufi aula bil mashi min a'lahu. Artinya apa? Kalau seandainya agama ini dibangun di atas akal, logika, niscaya khuf yang bagian bawah itu lebih pantas diusap daripada atasnya. Kenapa? Logikanya yang kotor yang mana? Kalau orang pakai kaos kaki, pakai khuf, yang kotor yang mana, Muhammad? Yang bawah. Tapi kenapa kok yang diusap di atas? Kenapa kok nggak di bawah? Karena agama tidak dibangun di atas logika. Kalau dibangun di atas logika, orang ngusapnya di bawah karena yang kotor bawah. Tapi Rasulullah merintahkan yang mana yang diusap? Yang mana? Atas. Karena agama dibangun di atas dalil, kan itu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan di awal-awal kitab Ushul Tsalatsah, apa kata beliau? Ma'rifatu
Naam, ma'rifatud dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Jadi dalil ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan barakallahu fiik. Jangan barakallahu fiik lebih mengedepankan akal lihat ini. Wa taghlu fih, dan ghulu ekstrim mengagungkan akal tersebut. Wa tuqaddimuhu 'ala naql, ya kan? Dan lebih mendahulukan akal daripada nakal. Nakal itu Al-Qur'an Sunnah. Nakal itu Al-Qur'an Sunnah, ini bahasa ahli kalam ini. Kadang ahli kalam menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Nah, jadi kelompok ini lebih mengagungkan akal dan hulu ekstrim terhadap akal tersebut hingga mendahulukan akal daripada nakal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dengan semakna, dia mengatakan al-aqlu as-sarihu la yu'aridu ad-dalil as-sahih. Al-aqlu as-sarihu, akal ya. Al-aqlu as-sarihu la yu'aridu ad-dalil as-sahih. Ad-dalil as-sahih. Akal yang jernih murni itu enggak akan pernah bertabrakan dengan dalil yang sahih. Jadi kalau ada dalil sahih kok akal enggak menerima, jangan salahkan dalilnya, salahkan apa? Akalnya normal enggak dia? Jangan-jangan cuma 50% kan gitu misalkan. Paham ya? Jangan-jangan gagal paham. Jangan-jangan kurang paham. Seperti hadis seputar apa? Dubab. Ingat enggak tuh hadis dubab? Hadis perintah kalau seandainya mau dikonsumsi air yang telah yang gelasnya kemasukan atau bedanya kemasukan lalat, dicelupkan terlebih dahulu. Secara logika orang mungkin main logika, masa sih ada lalat sudah masuk ke gelas kok malah dicelupkan? Lalat itu membawa racun. Dijelaskan dalam hadis tersebut, salah satu sayapnya itu ada racun, yang satunya penawar. Maka celupkan dulu kalau mau diminum. Bukan perintah minum, orang harus paham di situ. Masa kita suruh minum? Siapa yang nyuruh minum? Kalau mau diminum, dicelupkan terlebih dahulu. Lah kalau nggak mau diminum, kan dibuang selesai. Jangan nolak hadisnya, karena hadisnya sahih. Wah ini nggak mungkin ini, nggak sesuai dengan logika ini. Kalaupun nggak sesuai dengan logika, jangan nolak hadisnya, karena hadisnya sahih. Paham? Ingat-ingat kaidah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dengan semakna, al-aqlu as-sarihu la yu'aridu ad-dalil as-sahih. Al-aqlu as-sarihu la yu'aridu ad-dalil as-sahiha. Artinya apa? Akal yang jernih murni itu tidak akan pernah berkontradiksi, bertabrakan dengan dalil yang sahih. Paham? Jadi kalau ada dalil sahih kok akalnya enggak terima, yang salah bukan dalilnya, akalnya. Jadi paham insyaallah ya? Nah, itu sering muncul ucapan tadi itu ya. Walil mu'tazilati usulun khamsah. Ini pembahasannya panjang, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas sudah kita ambil faedah sangat banyak ya seputar ini ya. Mu'tazilah nisbahnya dari kata i'tazala ya'tazilu i'tizalan, yaitu i'tizalnya Wasil bin Atha al-Ghazzal ya, di yang waktu itu di majelisnya siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang sahibul kabirah, hukmu sahibul kabirah, yaitu hukum pelaku dosa besar. Kemudian diikuti temannya siapa tadi? Amr bin Ubaid. Nah, adapun untuk penjelasannya pemikirannya yang lebih dalam insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah walhamdulillah.